Salam awal pekan Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita akan menjalani hari-hari kita dalam sukacita daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu, biarlah apa yang kita jalani ini bersama dengan firman Tuhan, sehingga hati kita disegarkan, jiwa kita ditentramkan, dan kita dituntun oleh firman Tuhan untuk berjalan dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ulang dirajai hepeng hamunu, tapi hasonakon hamu ma itap ni naadong di hamu. Ake madung didok debata, nada padiorotku ho, jana nada tinggal konotku ho." Dalam bahasa Indonesia, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini begitu indah untuk menjadi menegur kita, mengarahkan kehidupan kita tentang bagaimana memanajemen keuangan. Keuangan sering menjadi awal daripada kerusakan manusia, kerusakan pekerjaan, dan menjadi manusia menjadi dikuasai oleh mamon. Oleh karena itu, uang sering disebutkan adalah sebagai awal daripada segala dosa. Oleh karena itu, pada firman Tuhan dalam tulisan Ibrani ini diterangkan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Diperhamba oleh uang adalah oleh karena kita melihat uang itu menjadi lebih besar daripada diri kita. Melihat uang itu lebih penting daripada segala-galanya, sehingga dengan keadaan demikian kita diarahkan olehnya dan kita diperdaya olehnya. Memang tentang uang, banyak orang menjadi tidak merasa puas dengan keadaan yang dimilikinya. Uang bagaikan orang yang minum air asin ketika kehausan. Dia tidak akan pernah kenyang. Namun, melalui firman ini, kita diingatkan dalam bagaimana memanajemen keuangan. Ternyata firman yang begitu indah ini mengingatkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada 3 hal yang diterangkan pada firman Tuhan kali ini. Yang pertama, kalimat cukupkanlah dirimu terhadap apa yang ada padamu adalah dilihat dari segi manajemen ekonomi. Orang yang mampu memanajemen keuangannya dengan apa yang ada, itulah yang mampu menjadi mencukupkan yang ada. Dia tidak akan berpikir melebihi daripada apa yang ada bagi dirinya. Dia akan berupaya mengembangkan yang ada itu untuk menjadi lebih lagi. Bukan berupaya untuk mencari lebih besar sehingga hasil akan menjadi lebih besar. Tidak demikian. Namun bagaimana memanajemen yang ada itu kemudian dikembangkan sehingga dengan pengembangan-pengembangan yang ada, dia akan menjadi berkembang sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri seseorang itu. Oleh karena itu, jangan berharap terlebih dahulu untuk mendapat uang yang besar. Namun berharaplah bagaimana agar setia terhadap uang yang sedikit, kemudian mengembangkannya untuk menjadi sebuah usaha yang lebih besar. Yang kedua adalah manajemen spiritual. Manajemen spiritual dikatakan bahwa cukupkanlah apa yang ada padamu, itu adalah
agar tetap bersyukur dengan yang ada itu. Ternyata orang yang memiliki uang itu bukan tergantung berapa banyak yang dimilikinya, namun seberapa bersyukur dia terhadap apa yang dimilikinya. Mungkin saudara dan saya pernah memiliki uang yang sedikit, namun rasa syukurnya begitu besar. Dan bisa saja kita pernah memiliki uang yang mungkin kita anggap cukup untuk beberapa saat, namun perasaan kurang terhadap apa yang ada itu. Karena apa? Karena secara spiritual kita menjadi terikat olehnya. Namun ketika kita mengingat kepada doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, disitulah terbuat atau terbentuk bagi diri kita untuk bersyukur kepada apa yang kita dapatkan, yang sedikit ataupun yang besar. Kemudian yang ketiga adalah tentang manajemen emosional. Ketika orang mencukupkan dengan apa yang ada, dia akan sadar ternyata cukupnya atau tidak sesuatu bukan oleh banyaknya atau sedikitnya sesuatu itu, namun tergantung kepada tanggapan kita kepada sesuatu itu. Seandainya kita mendapat gaji di bawah 1 juta, kita akan bisa menjalani hari-hari kita. Dan ketika juga kita mendapat gaji di atas 10 bahkan 50 juta, kita akan tetap juga mendapat hari-hari yang sama. Perbedaannya adalah seberapa senang kita dengan apa yang kita dapatkan. Banyak orang merasa sedih dengan yang sedikit itu, tapi tidak sedikit juga orang yang menjadi merasa mencukupkan dengan apa yang ada itu, sehingga kebahagiaannya tetap ada. Oleh karena itu, jangan gantungkan kebahagiaanmu terhadap uang. Dan yang keempat pada firman Tuhan kali ini, yang mau diterangkan secara spiritual, bahwa ketika kita hidup dengan mencukupkan yang ada itu, kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk di dalam perkara, di dalam segala kebutuhan yang kita hadapi. Oleh karena itu, ketika kita mempercayai dengan apa yang kita miliki itu, maka sukacita kita akan tetap melimpah. Karena kita sadar ada Tuhan yang akan mencukupkan, memberikan kebutuhan kita ketika kita membutuhkan apa yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan diperhamba oleh uang, namun cukupkanlah apa yang ada padamu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami melalui keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dapat bertumbuh secara ekonomi, kami dapat bertumbuh secara spiritual, dan kami juga dapat bersyukur secara emosional, dan kami juga secara spiritual menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kami untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi bahagian kehidupan. Hamba berdoa kepada seluruh umat yang mendengarkan firman ini dalam memulai hari-hari mereka sepanjang 1 pekan yang Tuhan berikan. Tuntun, sertai, dan berkati, sehingga kami hidup di dalam sukacita daripada Kristus. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus